Saudara sekalian mungkin pernah dalam keadaan kritis saudara merasa begitu membutuhkan Allah. Ya. Seperti ketika dalam suasana huru-hara, ketika mengalami turbulence pesawat yang berguncang dan rasanya nyaris tubuh pesawat itu patah, ngek, dan mau jatuh rasanya. Ketika sakit, tergeletak di ranjang rumah sakit, dalam kondisi yang parah. Atau ketika sudah dalam ancaman seseorang, jadi dalam suasana kritis dan krisis. Saudara bisa merasakan betapa saudara membutuhkan kekuatan yang lebih dari yang saudara miliki. Di mana saudara benar-benar merasa membutuhkan Allah. Saat itu kita berseru, saudara berseru kepada Tuhan. Ku perlu kau Tuhan. Kira-kira begitu saudara. Tentu Tuhan mendengar saudara. Tentu Tuhan peduli. Tetapi saudara, jangan kita merasa memerlukan Tuhan. Hanya pada waktu kita dalam kondisi kritis dan krisis. Itu sikap yang tidak menghormati Allah. Sebenarnya itu sikap yang berunsur curang. Ada kecurangan di situ. Waktu tubuh dalam keadaan sehat, pada waktu tidak memiliki masalah. Kita sibuk dengan kesenangan-kesenangan kita, hobi-hobi kita. Dan melakukan apapun yang kita pandang baik, menyenangkan, memuaskan. Tetapi pada waktu dalam kondisi kritis dan krisis baru mencari Tuhan, berharap pertolongannya dan mohon Tuhan mau berurusan dengan diri kita. Itu curang, saudara. Mestinya sejak kita tidak memiliki masalah atau dalam segala keadaan, termasuk pada waktu kita lagi memiliki tubuh sehat, tidak ada ancaman, tidak ada bahaya, tidak ada masalah-masalah berat. Kita berkata, ku perlu kau Tuhan, pegang tanganku. Orang-orang yang demikian ini adalah orang-orang yang pasti memang serius berurusan dengan Allah. Orang yang menghormati Allah. Kemudian pasti dia mau menjaga perasaan Allah agar tidak menyakiti, melukai hati Allah. Orang yang mau melayani Allah, Bapa. Orang yang mau memberikan hidupnya. Bukan oportunis yang hanya memanfaatkan Allah, saudara. Tapi orang-orang yang mencari Allah dan merasa membutuhkan Allah hanya pada waktu dalam keadaan kritis dan krisis, bisa dipastikan. Orang-orang seperti ini tidak menghormati Allah secara patut. Tidak menghormati Allah secara pantas. Ayo kita tidak melakukan kebodohan ini, saudara. Ya. Kita tidak melakukan kesalahan ini. Sejak kita memiliki tubuh sehat atau pada waktu kita memiliki tubuh sehat, pada waktu kita tidak memiliki persoalan-persoalan apapun, kita tetap membutuhkan Tuhan. Sebab kebutuhan kita bukan kuasanya Allah saja. Bukan hanya mujizat Allah saja.
Tapi yang kita butuhkan Allah pribadi. Baru kita benar-benar menghormati Dia. Menghormati Allah karena Dialah kehidupan kita, saudara. Setiap saat kita membutuhkan Allah, ya saudara. Sehingga Dia benar-benar menjadi kecintaan kita. Saudara pasti merasakan, atau paling tidak hampir semua manusia merasakan ketika mencintai seseorang dan hatinya terikat dengan orang itu. Yang dibutuhkannya bukan sesuatu yang dimiliki orang tersebut, tetapi ya orang itulah yang menjadi kecintaan kita. Yang bisa kita nikmati kehadirannya atau kebersamaan. Jadi ada wanita-wanita yang berani meninggalkan orang tua. Tentu itu salah ya saudara. Berani meninggalkan harta warisan orang tua demi pria. Ya tentu saya tidak menyarankan wanita-wanita demi cinta meninggalkan orang tua ya. Tentu tidak itu. Bukan itu maksud saya. Tapi fakta membuktikan. Ada pria yang mencintai wanita dan menikah dengan wanita itu bukan karena orang tuanya kaya, tapi karena wanita itu. Sebaliknya seperti yang tadi saya katakan, seorang wanita yang mencintai pria dan rela tidak mendapatkan warisan orang tua. Atau pria itu juga bukan orang kaya. Apapun keadaannya, tapi karena mencintai. Nah demikian pula kita dengan Allah. Karena kita memang mencintai Allah. Kita membutuhkan Dia karena Dia sendiri yang kita butuhkan. Sehingga saudara bisa berkata, aku tetap dekat Engkau Bapa. Sekalipun Engkau tidak memberkati aku dengan berkat-berkat jasmani. Sebab Engkau sendiri itulah berkatku. Engkau sendiri itu yang kubutuhkan. Hanya Kau yang kuperlu Bapa. Kau you yourself. You are alone. Kamu sendiri. Jadi kalau kita berkata ku perlu Kau Tuhan, hanya Kau yang kuperlu. Jangan karena kita melirik keajaiban kuasa atau mujizat Allah. Tapi Allah sendiri. Dengan demikian saudaraku kita memperlakukan Allah kita secara patut dan terhormat. Dan menempatkan diri kita secara patut di hadapan Allah. Sehingga terjadi sebuah relasi, hubungan, keintiman yang benar. Tidak ada unsur oportunis di situ, walaupun tentu memiliki Allah lebih dari beruntung, saudara. Tapi bukan karena keuntungan-keuntungan yang kita pandang itu menyenangkan bagi kehidupan jasmani kita. Tetapi memang hati kita hanya membutuhkan Dia. Dialah air kehidupan. Manusia minum air atau menikmati kesenangan apapun di bumi ini. Sesaat lalu butuh lagi, haus lagi. Tetapi kalau seseorang memiliki Allah dan menyatu dengan dirinya, itu cukup. Itu cukup, saudara. Itulah kebahagiaan hidup. Yuk, jangan licik dan curang ya, saudara. Oportunis. Ya, kita membutuhkan Tuhan di segala keadaan, di setiap saat. Justru pada saat kita sehat, kita tidak memiliki masalah-masalah apapun. Kita mencari Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan, saudaraku. Di situ membuktikan kecintaan kita kepada Tuhan. Kehormatan kita kepada Tuhan. Allah yang hidup.
ku perlu kau Tuhan. Ya, ayo bertekad untuk membutuhkan, memerlukan Tuhan, mencari Tuhan. Bukan karena kita ada kebutuhan-kebutuhan jasmani atau keperluan apapun. Tetapi satu saja, dialah. Dia. You are alone, you yourself. Kamu ya engkau sendiri ya Bapa. Ya Tuhan Allahku, ya Bapa, ya Tuhan Yesus Kristus. Kebutuhanku hanya kau Tuhan yang ku perlu. Ku perlu kau Tuhan. Ku perlu kau Tuhan. Hanya kau yang ku perlu. Ku perlu Tuhan. Ku perlu kau Tuhan. Ku perlu kau Tuhan Bapa. Hanya kau yang ku perlu. Ku perlu Tuhan. Pegang tanganku. Pegang tanganku. Pegang tanganku. Jangan Tuhan lalui. Janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat-Mu. Dengar doaku Tuhan. Dengar doaku. Osekona sea. Dengar doaku. Jangan Tuhan lalui. Janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat-Mu. Bapa, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, keluarga kami, juga orang-orang yang kami kasihi. Kami tidak menunggu ada masalah, baru kami merasa membutuhkan Engkau untuk menolong kami. Tapi di setiap saat, di sepanjang waktu hidup kami dan di segala tempat, hanya Engkau yang kami perlukan, ya Elohim Yahweh. Bapa, lingkupi kami. Senantiasa kami boleh hidup di hadirat Elohim Yahweh. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sampai jumpa saudaraku, Tuhan memberkati.